Halo, Sobat Teknologi Pembelajaran dimanapun Anda berada. Saya Deddy Kurniawan, selamat datang di channel saya, Koldeku on Request. Channel ini saya dedikasikan untuk menyajikan tutorial berkualitas dalam penggunaan teknologi untuk pembelajaran. Saat ini, kita masih berada di seri tutorial Moodle Made Simple, di mana saya akan mengupas tuntas langkah-langkah penggunaan Moodle secara sistematis dan cepat. Dengan dukungan tips dan trik pribadi saya, insya Allah menggunakan Moodle akan menjadi lebih mudah dan cepat. Pada video sebelumnya, kita telah membahas tentang manajemen partisipan di Moodle. Sebenarnya, masih ada banyak aspek manajemen partisipan yang dapat kita jelaskan, tetapi untuk sementara waktu kita cukupkan dulu sampai di situ. Jika Anda masih membutuhkan penjelasan lanjut, silakan postkan request Anda di kolom komentar, insya Allah akan saya balas dengan video tutorial sesuai dengan kebutuhan Anda. Pada saat ini, kita akan beralih terlebih dahulu ke tema Assessment dan Evaluation System di Moodle. Karena penjelasan ini akan memakan durasi yang cukup panjang, saya akan coba untuk bagi menjadi beberapa episode. Akan tetapi, sebelum lanjut, mari dukung saya dengan like, share, dan subscribe channel ini untuk mendorong saya terus berkarya, menghasilkan konten teknologi pembelajaran yang berkualitas. Moodle memiliki banyak sekali fitur yang powerful dalam mendukung pengelolaan pembelajaran, mulai dari pengelolaan siswa, tugas, materi, bahkan dalam aspek assessment dan evaluation. Dalam pengamatan saya, salah satu titik lemah dalam penggunaan Moodle dalam pembelajaran adalah terkait dengan assessment dan evaluation. Banyak di antara kolega saya yang sudah mulai menerapkan tugas dan penilaian di Moodle-nya, akan tetapi pada akhirnya sebagian besar masih melakukan penghitungan nilai akhir secara manual. Artinya, walaupun sebagian besar kegiatan pembelajaran dilakukan di Moodle, tugas dikumpulkan di Moodle, pada akhir semester nilainya masih harus dilakukan di atas kertas, dihitung secara manual. Padahal dengan menggunakan fitur Moodle dan beberapa tips dan trik sederhana, kita dapat menyusun suatu assessment dan evaluation system yang lengkap, terstruktur, dan berdampak. Dengan mengembangkan sistem yang saya maksud ini, kita tidak hanya dapat mengadministrasikan penilaian secara terstruktur dan rapi, tetapi kita juga dapat menyiapkan suatu sistem yang dapat memberikan umpan balik bagi siswa terkait pencapaian pembelajarannya. Dalam beberapa episode ke depan, saya akan mencoba untuk mendemonstrasikan bagaimana membuat suatu sistem penilaian yang terstruktur, komprehensif, dan analitis. Suatu penilaian yang tidak hanya menghasilkan perhitungan nilai akhir saja, tetapi juga dapat menunjukkan indikator pencapaian masing-masing kompetensi secara analitis, sehingga memotivasi siswa untuk dapat menggunakan nilai hasil belajarnya sebagai cara untuk memperbaiki diri dan meningkatkan kompetensinya secara terarah. Untuk itu, ada beberapa landasan yang harus saya sampaikan di awal. Pertama, untuk mengembangkan assessment dan evaluation system ini, saya akan mulai dengan mengembangkan suatu blueprint skema sistem penilaian terlebih dahulu. Kita tidak langsung mengembangkan kegiatan pembelajaran atau tugas yang memiliki nilai, tapi kita akan mulai dengan skema besarnya terlebih dahulu, yang nanti pada gilirannya setiap kegiatan akan kita masukkan ke dalam skema nilai ini untuk menghasilkan nilai akhir. Kedua, skema ini akan kita susun berdasarkan skema penilaian yang ada dalam RPS atau silabus kita. Untuk itu, sementara mengikuti tutorial ini, silakan Anda cek bagaimana nilai akhir pada mata kuliah Anda disusun. Artinya, nilai akhir kita akan terdiri atas komponen apa saja dan bagaimana masing-masing komponen diberi bobot. Nah, saya pikir penjelasan awal saya sudah cukup. Kita akan langsung masuk ke tutorial. Seperti biasa, kita akan masuk ke kelas sebagai editing teacher. Kedua, untuk pengelolaan penilaian atau assessment, kita akan mengakses menu dengan label grade sebagai berikut. Ketiga, mari kita tinjau terlebih dahulu secara ringkas submenu yang tersedia di sini. Mari kita buka drop-down menu di sebelah kiri ini. Secara default, yang pertama kali akan kita lihat adalah menu Grader Report, yaitu tampilan daftar nilai pada suatu course di Moodle. Di menu ini, nanti kita akan dapat melihat nilai per kegiatan siswa secara rinci.
Untuk sementara, karena bagian ini belum dikelola, maka tentu saja isinya masih kosong. Hanya ada judul course-nya saja dengan beberapa label. Di baris paling bawah, kita juga dapat melihat label course total yang nanti akan berisi nilai akhir per mahasiswa dan rekap kegiatan kelasnya. Jika diperhatikan, di drop-down menu ini tersedia cukup banyak submenu. Untuk saat ini, kita akan akses dulu submenu Setup. Submenu Setup ada di sini, dan di bawahnya kita lihat ada satu lagi pilihan, yaitu yang diberi nama Gradebook Setup. Kita klik dulu menu Gradebook Setup. Di menu Gradebook Setup seperti yang ditunjukkan di sini, kita akan dapat menyusun skema dasar untuk sistem penilaian yang kita maksud. Untuk sementara, tampilannya belum terlalu banyak, karena memang kita belum kelola dengan baik. Di sepanjang video ini, saya akan menjelaskan beberapa istilah yang ada di laman ini secara bertahap. Untuk mempermudah penjelasan, mari saya contohkan dengan suatu skenario terlebih dahulu. Dalam skenario kelas saya, untuk mata kuliah saya akan menyusun suatu skema penilaian akhir yang terdiri atas 4 komponen, atau di sini nanti disebut sebagai kategori. Kategori yang saya maksud terdiri atas partisipasi aktif, tugas, UAS, dan UTS. Kemudian, untuk masing-masing komponen ini, saya akan berikan bobot yang berbeda, karena disesuaikan dengan tingkat kesulitannya dan jumlah kegiatan yang terkandung di dalamnya. Nah, sekarang mari kita coba terjemahkan skenario ini ke dalam sistem penilaian di Moodle. Langkah pertama, kita terlebih dahulu perlu untuk menyusun suatu pengaturan umum untuk grader report ini. Kita akan mulai dengan mengedit kategori awal yang disebut sebagai top kategori sistem penilaian. Caranya sangat gampang. Untuk mengedit suatu kategori, kita dapat menemukan settingnya di bawah line action yang ditandai dengan ikon elipsis atau titik 3 di bawah ini. Klik ikon ini, lalu pilih menu Edit Kategori. Akan muncul suatu kotak dialog untuk pengeditan kategori. Di sini kita perlu melakukan beberapa pengaturan. Pertama, mari kita ganti nama dengan nama yang kita inginkan. Jika tidak diisi kategori name-nya, maka sistem akan menggunakan course full name yang sudah ditetapkan di awal untuk kategori top ini. Untuk demo ini, saya akan menggantinya dengan label sebagai berikut. Kedua, pilihlah aggregation method. Aggregation method adalah cara penghitungan nilai akhir. Moodle secara default menyediakan beberapa metode penilaian akhir. Penjelasan untuk masing-masing metode nanti akan kita ringkas dalam satu bentuk short video. Untuk sementara itu, kita akan pilih dan gunakan metode sesuai dengan kebutuhan, lalu kita jelaskan kebutuhan tersebut. Karena rencana saya akan membuat penilaian dengan 4 komponen atau kategori yang masing-masingnya memiliki bobot nilai yang berbeda, untuk itu, pada kebutuhan spesifik ini, saya akan menggunakan metode weighted means of grade yang berada di sini. Weighted mean of grade berarti nilai rata-rata yang dihitung dengan menggunakan bobot per komponennya. Sehingga nanti kita akan perlu menetapkan bobotnya untuk masing-masing komponen. Berikutnya, jika kita klik Show More, akan tampil beberapa pengaturan tambahan. Sementara, kita dapat menggunakan pengaturan default saja, sehingga bagian-bagian yang ada di sini tidak perlu kita atur, kita abaikan saja terlebih dahulu. Untuk saat ini, saya hanya ingin menambahkan field kategori total name di sini, dengan nama atau label yang akan menjadi bagian total kategori. Misalnya di sini saya akan menuliskan final grade. Terakhir, setelah selesai dengan semua pengaturan, kita klik tombol Save Changes di bawah untuk menyimpan pengaturan ini. Kita akan kembali ke menu Grader Report sebagai berikut. Jika masih ada yang perlu diperbaiki, kita dapat kembali menggunakan edit kategori sebagaimana disebutkan di atas tadi. Langkah kedua, saya akan menambahkan komponen atau kategori penilaian. Seperti dijelaskan sebelumnya, saya akan membuat 4 komponen penilaian. Caranya sangat mudah. Pertama, kita klik menu drop down dengan label Add di sebelah kanan, seperti ditunjukkan di sini, lalu kemudian kita pilih Add kategori. Kemudian, saat muncul kotak dialog penambahan kategori, kita lakukan beberapa pengaturan, caranya sama dengan edit kategori tadi. Isi dengan nama, di sini saya akan menggunakan nama partisipasi aktif. Di aggregation saya akan pilih weighted mean of grades, karena nanti rencananya saya juga akan membuat beberapa subkomponen di bawah ini dengan bobot yang berbeda masing-masingnya.
Nanti pada video setelah ini Anda akan dapat memahami kenapa saya menggunakan pilihan ini. Kemudian kita lanjut dengan klik Show More, lalu kita tambahkan label. Ya, di sini untuk sementara saya akan menggunakan label total A. Ya. Terakhir, seperti biasa, kita klik Save Changes untuk menyimpan dan kembali ke menu awal. Jika dilihat di sini grade report ini sudah ada satu komponen di bawah top kategori sesuai yang kita buat tadi. Selanjutnya saya akan melakukan yang sama dengan komponen kedua, yaitu tugas. Untuk komponen tugas ada perbedaan sedikit karena saya akan menggunakan aggregation yang berbeda, yaitu saya akan menggunakan mean of grade. Hal ini saya lakukan karena dalam tahap berikutnya, pada episode berikutnya, saya akan memecah lagi komponen ini menjadi unit-unit pembelajaran, di mana setiap unitnya nanti akan memiliki bobot yang sama. Nah, untuk penjelasan lebih lanjutnya, silakan nanti ditonton pada video setelah ini. Sekarang mari kita ikuti langkah-langkah yang saya jelaskan tadi. Klik Add Kategori, beri nama label tugas, aggregation kita pilih Mean of Grades, klik Show More, kemudian untuk kategori totalnya kita tulis Total B, terakhir klik Save Changes. Nah, terakhir saya akan menambahkan dua komponen lagi, yaitu UAS dan UTS. Untuk sementara kita akan gunakan pengaturan yang sama saja dulu, yaitu saya akan menggunakan aggregation mean of grade. Berikut saya demonstrasikan. Nah, sekarang kita sudah selesai dengan pembuatan kategori. Jika kita lihat di menu grade report ini, secara tampilan kita sudah melihat bagaimana setiap komponen tersusun dalam struktur yang jelas. Ada label di setiap komponen dan ada total di bawah masing-masing kategori seperti kita tunjukkan di sini. Disinilah pentingnya kita menggunakan label termasuk total kategori total untuk mendapatkan gambaran yang jelas tentang bagaimana komponen ini distrukturkan. Langkah ketiga dalam pembuatan skema ini adalah dengan memberikan bobot per komponen seperti dijelaskan sebelumnya. Caranya sangat mudah, karena pada top kategori atau final grade tadi kita sudah memilih aggregation berlabel weighted mean of grade, maka di laman ini kita bisa melihat satu field kosong di tengah masing-masing komponen. Field inilah yang akan kita isi dengan bobot. Bobot ini jika dihitung nanti rasio totalnya adalah 100%. Dalam contoh saya, kita akan isi partisipasi aktif dengan 20%, tugas 50%, dan UTS dan UAS masing-masing 15%. Sehingga totalnya adalah 100. Terakhir, sebagai penutup, jangan lupa untuk klik Save Changes di bagian bawah. Nah, dengan langkah-langkah tadi, maka kita sudah selesai dengan sistem penilaian dasar. Sistem ini akan menjamin administrasi penilaian jadi rapi dan sistematis, sekaligus juga menjadi transparan dan akuntabel bagi siswa. Tentu saja kita belum selesai di sini. Dalam episode berikutnya, saya akan melanjutkan pengembangan sistem penilaian ini dengan mengisi sub-sub komponennya. Sekali lagi, jika ada yang bertanya di mana kita akan meletakkan komponen nilai yang sebenarnya, harap bersabar terlebih dahulu karena memang yang kita jelaskan saat ini adalah penyusunan skema dasar penilaiannya terlebih dahulu. Dalam best practice saya, dengan cara ini kita akan dapat menyusun sistem penilaian yang rapi dan terstruktur dari awal. Sehingga nanti pada tahap pengembangan konten kelas yang sebenarnya, kita akan dapat melakukannya dengan cepat dan rapi pula. Jika masih ada pertanyaan atau request tutorial, jangan sungkan untuk memposkan komentar Anda di bawah video ini. Insya Allah akan kita bahas dengan segera. Pada video selanjutnya, saya akan melanjutkan pengembangan sistem penilaian ini dengan lebih detail. Untuk itu, jangan lupa untuk like, share, dan subscribe, serta aktifkan lonceng notifikasi untuk memastikan Anda mendapatkan info tentang konten-konten terbaru dari channel ini. Demikian, terima kasih telah menonton video ini sampai ke ujung. Saya Deddy Kurniawan, izin undur diri. Sampai berjumpa lagi dalam video selanjutnya. Koldeco on Request, Promoting Computer Assisted Language Learning Indonesia. Salam.